saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi ini. Dan mari kita mulai renungan ini dengan doa. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Bapa atas setiap kami. Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah arah Roh Kudus memimpin kami Tuhan, untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh memahami itu semua dengan pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Hidup adalah Perjuangan. Dari sejak bayi sampai lanjut usia, dalam hidup ini setiap saat kita terus berjuang menghadapi berbagai hal. Bayi juga berjuang saat dia lapar, dia berjuang menangis sekeras-kerasnya sehingga orang tua atau orang di sekitarnya memperhatikan dia. Berjuang dalam membangun hidup keluarga, berjuang dalam hal pendidikan, berjuang melawan penyakit, berjuang melawan godaan, juga cobaan, dan lain-lain. Artinya, setiap hari kita dihadapkan pada pergumulan demi pergumulan yang tidak ringan. Singkatnya, tiada hari tanpa perjuangan kalau mau hidup bahagia, sejahtera, sehat rohani jasmani, sukses dalam berbagai usaha dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan perjuangan. Karena tidak ada penghasilan atau kesuksesan yang datang secara tiba-tiba, turun dari langit. Semuanya melalui proses yang panjang. Bagi mereka yang memiliki cita-cita atau impian besar, mustahil dapat meraihnya jika hanya malas-malasan atau berpangku tangan saja. Tuhan Yesus adalah pintu satu-satunya untuk kita sampai ke tempat perberhentian terakhir yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kekal. Saat kita terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita sudah bukan kita lagi, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Untuk itu, pemikiran kita, perlakuan kita dan perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa harus sesuai dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita dan hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, pemikiran kita, pembicaraan kita, perlakuan dan perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, kita harus memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan dengan terus menjalankan perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat pada ayat Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Tuhan Yesus meminta supaya berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak, yaitu pintu yang sempit. Untuk berbuat semua hal-hal yang benar, harus berjuang dan membayar harga dengan meninggalkan kenyamanan daging kita. Semua perlu latihan, seperti yang sudah pernah dikatakan oleh rekan kita, Bro Eric. Kita semua perlu berlatih. Contohnya, kita berdoa juga butuh latihan dan harus dilakukan terus-menerus agar bisa menjadi suatu kesukaan. Membaca firman Tuhan juga harus dilatih dan harus berkelanjutan.
Saya bersyukur mempunyai ketua wanita yang mengajak semua wanita untuk membaca firman Tuhan. Nah, dengan mengajak membaca firman Tuhan itu, setiap hari, lama-lama kita akan terbiasa karena kita akan terlatih dan terus akan menjadi kesukaan bagi kita semua. Kita bisa menonton sinetron, main game, nonton drakor, atau melihat-lihat hal-hal di YouTube, lihat-lihat film-film dunia berjam-jam. Itulah kenyamanan yang jalannya luas, tapi menuju kebinasaan. Banyak hal lainnya yang sering kita lakukan yang merupakan kenyamanan, dan itu tidak baik bagi kita. Untuk berdoa dan membaca firman, mengampuni orang, memberkati sesama, seringkali kita hitung-hitungan. Apalagi untuk pelayanan dan lain-lain. Inilah yang dimaksud berjuang untuk melalui pintu yang sesak itu. Contohnya di masa-masa saat ini ya, saudara-saudariku. Saat ini, contohnya saya, pendapatan kita pasti berkurang dibanding bulan-bulan sebelum pandemi. Apakah kita khawatir? Kita khawatir, ya kan? Contohnya saya, apalagi mendengar ada berita seperti ini, berita seperti itu, gitu loh. Dan pemasukan kita juga berkurang, gitu kan? Tetapi apakah kita merasa takut? Apakah kita harus berhenti untuk melayani Tuhan dengan menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Saya pernah berpikiran seperti itu. Waduh, ini penghasilan berkurang, gitu kan? Bagaimana ini? Saya harus benar-benar mempunyai perhitungan, harus benar-benar segala sesuatunya dipangkas ini, gitu loh, agar biar cukup, gitu loh. Saya harus mengurangi setiap pengeluaran yang biasa saya keluarkan, gitu loh. Tetapi sempat saya berpikirin, oh biasanya kan saya belajar dan berlatih terus untuk menabur. Ya, saya berpikir, ini harus dikurangin nih, gitu kan, menabur, gitu kan, banyak hal lah, gitu ya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya, apakah kamu tetap ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Jangan pernah takut, karena roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Nah, terus saat itu, oh iya, dan jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara-saudariku. Setelah saya mendengar suara Roh Kudus seperti itu, akhirnya saya, oh iya Tuhan, ya saya nggak akan hitung-hitungan, dan saya nggak hitung-hitungan lagi dengan kalkulator saya, gitu loh. Saya tetap menabur, gitu loh. Dan akhirnya dari bulan Maret pandemi itu ya sampai sekarang, saya juga bingung kalau secara hitung-hitungan manusia penghasilan berkurang, ya kan? Pengeluaran tetap, gitu loh. Nah, tetapi saya bingungnya kenapa kok saya bisa nabung, gitu. Nah, itulah kuasa Tuhan. Saat kita tetap menjalankan perintahnya, Tuhan sendiri yang akan menambahkannya kepada setiap kita. Apabila kita setia di dalam perkara kecil, kita akan dipercayakan untuk perkara yang lebih besar. Marilah saudara-saudariku, kita terus berlatih untuk
terus menjadi pelaku firman. Karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Karena apa yang kita miliki, semuanya adalah daripada Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mengelola itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Kita harus rajin membaca setiap perintah-perintahnya agar kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk menjadi pelaku firman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua akan diminta pertanggungjawabannya atas semua yang kita lakukan di dalam dunia ini nanti. Jangan pernah kendor, saudara-saudaraku, apalagi mundur saat kita melayani Tuhan. Jangan sungkan-sungkan atau suam-suam kuku, gitu loh. Jangan sekarang menggebu-gebu, berapa waktu kita down lagi. Jangan seperti itu, saudara-saudariku. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berlari, kita harus terus berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Kalau bisa, semakin hari kita harus memberikan lebih lagi buat Tuhan. Mari kita menjaga hati dan melepaskan semua hak-hak kita untuk Tuhan. Kita harus bisa mengurangi segala hal keinginan daging kita dan menambah semua hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu butuh pengorbanan. Benar, saudara-saudariku, saat sulit ini kita harus semakin bijaksana. Bijaksananya biasanya kita ya, kalau misalnya wah ada handphone baru, kita langsung beli. Nah, untuk saat ini itulah keinginan daging yang harus kita kurangi. Jangan hal-hal yang baik, yang misalnya menabur, yang menjadi perpanjangan Tuhan, yang kita kurangi. Tetaplah menjadi pelaku firman dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus berjuang dan berjuang untuk melakukan setiap kebenaran firman itu. Kita lihat di Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saudara-saudaraku, apakah ia mendapati iman di bumi? Hanya orang-orang yang tetap setia, yang imannya selalu terarah kepada Allah, layak untuk masuk tinggal bersamanya di dalam kerajaannya. Keselamatan telah Yesus berikan, namun hanya orang-orang yang tetap setia dan selalu berjuang untuk selalu ingin bersama Yesus, yang pada akhirnya akan masuk bersamanya di dalam kerajaan surga. Kita harus terus berjuang, harus berjerih payah, seperti perlombaan lari ya. Kita kan berlari ingin dapat hadiah. Kita harus tuh saat pertandingan, kita harus mengerahkan segala daya dan upaya kita agar kita mendapatkan hadiah tersebut. Nah, apakah pelari itu perlu latihan? Latihan, saudara. Seperti kita pun harus latihan setiap hari agar kita bisa berjuang dan kita bisa terus berlari bersama Tuhan. Orang yang mau diselamatkan harus mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan, pengorbanan dan penderitaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam meraih keselamatan, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Jangan menganggap remeh sebuah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan. Dengan iman kita percaya kepada Yesus. Kita harus tetap berjuang masuk ke pintu yang sesak
dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Jangan mundur dan menyerah, tetapi tetap terus bersama Yesus berjuang dalam mempertahankan keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Kita tetap bertekun dalam doa dan tetap terus bersamanya, menjalankan setiap perintahnya di dalam kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang akan bersama Tuhan adalah mereka yang telah bersusah payah untuk sampai di pintu yang sesak. Kita lihat di Amsal 11 ayat 19, saudara. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kebenaran. Mari kita terus berpegang pada kebenaran yang sejati dan terus berjuang untuk lebih lagi dan lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Mari kita terus membaca firman-Nya sehingga kita dapat mengerti apa keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat kembali di 3 Yohanes 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Benar, Tuhan sangat senang kalau kita tetap hidup dalam kebenaran. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudariku, mari kita terus berpegang kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus semakin hari boleh memberikan yang lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita kurang-kurangi gitu loh, hal-hal keinginan daging dan kenyamanan kita. Tetapi kita tambahkan terus dan tambahkan terus hal-hal yang membuat Tuhan senang. Sehingga saat Tuhan nanti datang, Tuhan boleh mendapati iman di dalam setiap kita dan kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ajar kami ya Allah Roh Kudus, agar kami dapat mengurangi segala hal-hal kedagingan kami, meninggalkan segala kenyamanan kami, karena kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Semakin hari, semakin kami ingin Kau ubahkan sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk terus dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita hidup di dalam iman dan marilah kita bertanding dan terus berjuang untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan sehingga Dia boleh mendapati kita tetap setia. Jangan berhenti berjuang, tetap berjuang, tetap berlari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.